Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview sebuah materi dari mata kuliah Manajemen Proyek TI dengan judul Project Cost Management. Pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi kasus menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% tahun sampai dengan 56% di tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proses manajemen biaya. Planning cost management menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Yang kedua, estimasi cost. Pengembangan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, determining the budget. Mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Yang terakhir, controlling cost. Mengendalikan perubahan anggaran proyek. Di sini bisa dilihat langkah-langkahnya ada di kotak ini. Di sini ada prosesnya, outputnya, kemudian proses lagi dan output, proses lagi dan output, kemudian masuk di monitoring dan controlling, dan sampai pada akhirnya finish. Selanjutnya di sini ada project cost management, bisa dilihat sepertinya dia kabur. Ya, lanjut saja. Ada prinsip dasar manajemen biaya. Yang pertama, profit atau keuntungan, pendapatan dikurangi pengeluaran. Kemudian margin profit, rasio pendapatan terhadap profit. Yang ketiga, siklus hidup pembiayaan, total biaya untuk memiliki sebuah produk, layanan, atau biaya pengembangan ditambah support. Kemudian cash flow analysis, menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Kemudian biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Selanjutnya, biaya untuk manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses penghasilan produk atau layanan proyek. Dan terakhir, biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek, tapi secara tidak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya TI. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Di sini ada alat bantu dan teknik estimasi biaya. Ada yang pertama, perkiraan analog atau atas tertutup. Di sini penjelasannya menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa
sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Selanjutnya di sini ada pemodelan parametrik menggunakan karakteristik parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Di sini ada lagi perkiraan perkiraan bawah ke atas. Dilakukan perkiraan masing-masing butir pekerja atau aktivitas dan tertutup untuk mendapatkan biaya proyek kayaknya. Dan terakhir alat bantu komputerisasi. Alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Di sini ada penganggaran biaya. Yang pertama, penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Yang ketiga, sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline. Anggaran per fase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Di sini ada contoh cost baseline. Bisa dilihat di sini ada beberapa tabelnya. Ya, kita lanjut saja. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup pemantauan kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi. Yang ketiga, menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Di sini ada earned value. Value management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Istilah-istilah ini belum masuk. Kemudian ada earned value management atau biasa disingkat dengan EVM, adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline original plan plus approved change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Yang ketiga, secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Selanjutnya istilah-istilah dalam EVM. Yang pertama, planet value adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Yang kedua, actual cost adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Yang ketiga, earned value adalah estimasi nilai pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Di sini ada rumus-rumus earned value, bisa dilihat ya. Dan lebih bagus kita lanjut saja. Di sini ada contoh soal sebuah proyek memiliki anggaran 9.000 dan dilaksanakan dalam 9 bulan. Diasumsikan bahwa pengeluaran biaya per bulan tetap. Setelah 2 bulan, manajer proyek menyatakan bahwa 15% pekerjaan telah selesai dengan pengeluaran biaya sebesar $1.500. Di sini ada pilihan jawaban ya. Bisa dicek-cek nanti ya. Di sini ada penyelesaiannya ternyata. Bisa dilihat di sini. Oke, kita lanjut. Dan ternyata ini adalah pembahasan terakhir.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar, kita masih sama-sama belajar. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.